peternak bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari peternakan walaupun di musim kemarau, asalkan kebutuhan pakan ternaknya tercukupi, sehingga peternakan breedingnya anaknya pun bagus-bagus karena susunya tercukupi. Nah, semua ini kuncinya adalah di pakan yang tercukupi untuk kambing-kambing yang kita pelihara, dan solusinya adalah dengan cara seperti ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Lama tidak membuat konten guys karena ada kesibukan. Kali ini saya akan memberikan referensi cara beternak di musim kemarau itu seperti apa yang harus dilakukan. Jadi untuk menghadapi hal-hal seperti ini memang seluruh peternak harus mampu. Jadi solusi untuk di peternakan musim kemarau itu berbagai cara. Jadi yang pertama adalah untuk menghadapi musim kemarau. Jadi seorang peternak itu, baik peternak kecil ataupun peternak yang populasinya besar, itu memang harus dipersiapkan. Yang pertama untuk breeding ataupun fattening yang harus dilakukan adalah pembuatan silase ataupun penimbunan pakan dengan sistem silase dan fermentasi. Terutama untuk teman-teman yang menggunakan metode breeding ya, atau pengembangbiakan, yaitu indukan yang dipelihara kemudian diambil hasilnya anakannya seperti ini. Nah, ini seperti yang di plastik-plastik ini adalah silase daun singkong. Nah, di musim penghujan tempo lalu ini dipersiapkan, disimpan dengan jangka waktu yang lama, bisa 2-8 bulan, bahkan sampai 1 tahun kuat dalam penyimpanan seperti ini teman-teman. Jadi walaupun peternakan besar, indukannya banyak, kalau kita sudah memiliki simpanan pakan, maka breeding yang kita kerjakan atau peternakan breeding yang kita lakukan itu hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman memiliki peternakan kecil skala samben, itu bisa dengan cukup mengarit saja kalau teman-teman tidak ingin melakukan pembuatan silase atau fermentasi. Nah, dengan pakan seperti ini teman-teman bisa memberikan langsung fresh atau segar. Dan ini bisa untuk daun singkong ataupun rumput-rumputan. Tapi tetap terkendala manakala teman-teman tidak memiliki bank pakan. Karena dalam pencarian pakan secara mendadak itu biasanya bersaing dengan peternak-peternak yang lain. Tapi kalau skala kecil, teman-teman masih tetap bisa, walaupun sulit tetap ada. Ini biasanya dilakukan oleh peternak-peternak yang berada di pedesaan ya. Yang kedua adalah dengan cara penanaman bank pakan, yang mana bank pakan ini membutuhkan lahan yang luas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bisa dilakukan penanaman daun singkong atau rumput yang lain, intinya adalah bank pakan. Jadi kalau teman-teman memiliki lahan, sebaiknya ditanami bank pakan. Selain teman-teman sudah melakukan sistem fermentasi atau silase ya, ini bank pakan ini adalah solusi paling tepat agar breeding yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah hasilnya maksimal dan apa yang kita inginkan. Anakannya itu ya, itu pertumbuhannya sangat maksimal. Selain itu produksi susu agar maksimal dan tercukupi bagi si cempe yang kita harapkan, begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk solusi berikutnya adalah karena alternatif dibutuhkan adalah alternatif yang berikutnya adalah pemberian pakan onggo. Nah, onggo ini teman-teman adalah ampas singkong ataupun limbah singkong ya. Jadi singkong itu yang dijual di pabrik, kemudian digiling, diambil sari patinya atau tepung tapiokanya. Nah, lalu ampasnya ini disebut
gamblong atau onggok atau gaber. Nah ini ampasnya inilah yang kita jadikan untuk pakan kambing atau domba kita. Ini alternatif yang paling mudah dicari, harganya pun kalau untuk di Lampung ini sangat terjangkau. Untuk di musim kemarau seperti ini harganya di 350 sampai 360 rupiah per kilo. Artinya kalau 1 ton hanya 350 sampai 360 ribu. Gitu guys. Nah ini sangat membantu sekali bagi peternakan yang memiliki populasi sangat besar gitu. Pertama untuk breeding tidak ada mengalami masalah. Untuk fattening pun juga bagus. Tapi teman-teman kalau untuk breeding sebaiknya diberikan sedikit campuran, yaitu konsentrat atau bungkil sawit atau dengan jenis-jenis yang lain yang mengandung protein lebih tinggi. Tapi bagi teman-teman yang sangat simpel dan cocok adalah konsentrat atau sentrat ya, pakan jadi baik home industri ataupun pabrikan. Nah ini satu karung biasanya 350 kiloan itu. Ini diaduk saat mau diberikan ke kambing atau domba ya, seperti ini, dicampur seperti ini. Nah ini kan dicampur dengan konsentrat, atau bisa diaduk saat pemberian gitu ya, atau bisa diberikan sebelum diaduk gitu. Ini cocok sekali bagi teman-teman yang memiliki populasi banyak atau populasi besar. Nah untuk penggunaan onggok sendiri, penambahan seratnya adalah bisa diberikan silase seperti ini, silase daun singkong ataupun silase jenis yang lain. Nah ini sangat bagus sekali. Jadi seratnya ini atau dedaunannya ini hanya untuk dijadikan pelengkap saja. Nah pakan utamanya adalah onggok. Nah yang di plastik ini adalah silase daun singkong ya teman-teman ya. Ini nanti diberikan sebagai selingan saja, tapi pakan utamanya adalah onggok, sedikit dicampuri dengan konsentrat. Nah ini solusi bagi teman-teman yang memiliki peternakan besar di musim kemarau. Kalau kita mau ngarit setiap hari kan tidak mungkin kita lakukan, karena populasi besar, kemarau pun kita berebut dengan peternak-peternak yang lain. Nah solusinya adalah dengan cara penimbunan pakan, dengan cara disilase ataupun penimbunan pakan cara difermentasi. Ini solusi paling tepat agar hasilnya maksimal. Kita masih melakukan usaha dengan lancar di musim kemarau. Kalau teman-teman tidak memiliki metode-metode seperti ini, maka akan terkendala hanya mengandalkan ngarit saja. Karena di musim kemarau seperti ini yang bertahan dengan hasil yang besar adalah peternakan modern yang semua bisa menggunakan pakan beli tapi masih untung, atau yang kedua adalah mencari pakan yang gratis tapi resikonya tidak dapat pakan karena berebut dengan peternak-peternak yang lain. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman silakan cek video-video kami yang lain karena banyak jenis-jenis pakan yang cocok untuk peternakan breeding ataupun fattening. Nah kalau kita hanya mengandalkan untuk mencari rerumputan segar ataupun daun singkong segar, di musim kemarau ini jarang yang mencabut singkong atau masih langka ya, karena kalau kebun singkong dipanen untuk dijual saat kemarau seperti ini, biasanya petani mengalami kerugian karena banyak yang tertinggal di tanah saat dicabut. Makanya jarang sekali orang yang panen singkong, terutama untuk di tanah pasir ya. Kalau tanah merah masih ada 1-2 orang yang setiap hari masih panen singkong, sehingga kita bisa mendapatkan daunnya ataupun rantingnya atau batangnya. Nah kemarin saya sempat meliput untuk solusi berikutnya adalah batang singkong di chopper halus untuk diberikan. Nah itu alternatif terakhir teman-teman.
Namun yang paling tepat adalah di musim kemarau tetap menanam bang pakan walaupun sedikit di seputar kandang seperti ini, karena biasanya di dekat kandang masih banyak air untuk melakukan penyiraman. Nah, ini bisa dimanfaatkan saat musim kemarau. Jadi untuk teman-teman silahkan aplikasikan metode ini jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat bagi teman-teman, silahkan abaikan saja. Indra Palupi Channel hanya selalu berbagi informasi dan edukasi jika bermanfaat untuk teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mungkin itu dulu. Ya, semoga bermanfaat. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.